Seorang pengemudi taksi online tak terima kendaraannya diderek petugas karena kedapatan mangkal di bahu jalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Ya, pengemudi ini bahkan terlibat adu mulut dengan petugas. Tidak, mohon maaf. Boleh lihat surat-suratnya dulu. Saya bukan mengalami, serius. Saya sampai begini di setir saya. Pengemudi taksi online ini tampak emosi saat terjaring razia petugas Dishub di Jalan Pramukasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Emosi pengemudi makin memuncak ketika petugas akan menderek paksa kendaraannya karena kedapatan mangkal di bahu jalan. Nggak usah marah-marah. Bapak menghambat kami tugas, tahu nggak? Saya nggak menghambat, Pak. Nggak menghambat. Apa? Sempat terjadi adu mulut antara pengemudi dan petugas lantaran menolak kendaraan yang diderek. Ia beralasan jika penderakan itu akan merusak bemper mobilnya. Namun pengemudi ini akhirnya pasrah kendaraannya diderek petugas. Saya ikutin. Bapak mau kemana? Mau bawa ke kantor, ayo. Saya dengan tindakan begini saya tidak suka. Saya lagi pandemi begini, masa mau nyusahin rakyat juga. Saya tanda tangan, nggak usah. Saya telepon bapak. Ada rasa kekecewaan atau gimana, Bang? Ya, saya sangat-sangat kecewa banget. Selain di Jalan Pramukasari, petugas juga melakukan penderakan sejumlah kendaraan lainnya di Jalan Percetakan Negara. Para pengendara yang terjaring razia terkena denda retribusi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang turun sejak 2 hari terakhir mengakibatkan ratusan rumah warga di 2 kecamatan di Sampang, Madura terendam banjir. Ketinggian air di sejumlah lokasi mencapai 1,5 meter. Hujan yang mengguyur sejak Rabu 9 Desember 2020 mengakibatkan banjir merendam ratusan rumah warga di Sampang, Madura, Jawa Timur. Setidaknya terdapat 2 kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Kedundung dan Kecamatan Robata. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter di sejumlah lokasi. Ini datangnya air dari utara. Meskipun di sini dataran rendah, meskipun nggak hujan, di utara hujan terus-terusan, ya sini tetap banjir. Harus terima banjirnya sini. Selain merendam rumah warga, banjir juga nyaris memutus jalan kota. Di Jalan Pemuda Bahari dan Jalan Panglima Sudirman, sejumlah kendaraan terpaksa berputar arah, meski ada beberapa pengendara nekat menerobos. Untuk mengurangi debit air, mesin pompa difungsikan untuk menyedot air yang merendam rumah warga. Di pusat kota Sampang, genangan air meluas dan memutus jalan-jalan kota dengan ketinggian air mulai dari 30 hingga 50 cm. Dari Sampang, Madura, Tikno Ari, iNews melaporkan. Sementara itu di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, ratusan warga terpaksa membongkar benteng penahan air untuk mengurangi debit air yang merendam rumah warga sebelum merendam ratusan rumah warga selama 3 pekan. Dengan menggunakan alat seperti cangkul, linggis, dan peralatan perkakas lainnya, ratusan warga menjebol benteng penahan air yang menutup alur sungai Asahan. Upaya ini dilakukan ratusan warga desa C2 Hulu Asahan untuk mengurangi debit air yang merendam rumah warga selama hampir 3 pekan terakhir. Meski hanya sepanjang 10 meter, benteng yang berhasil dijebol mampu mengaliri air ke sejumlah anak sungai. Ini kami buka sendiri karena air kami nggak tahan lagi, dalamnya sudah di dalam, rumah sudah tenggelam, tempat tidur pun tenggelam, bukan rumahnya lagi yang gitu. Jadi inisiatif kami gelombang sendirilah dulu. Nah, sampai sekarang belum ada dari pihak PU atau dari pihak Pemda manapun inisiatif untuk mengeringkan air ini kan gitu. Selain menjebol benteng air, warga juga terpaksa membuka 5 pintu bendungan air untuk mengurangi debit air yang ada. Banjir yang melanda warga Tanjung Balai sebelumnya diakibatkan jebolnya tanggul di Dusun 13, Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4. Banjir mengakibatkan jalan-jalan kota dan fasilitas umum lainnya terendam air dengan ketinggian mencapai 40 cm. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Banjir yang melanda Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu menyisakan duka mendalam bagi korban, terutama keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Ya, untuk menghilangkan trauma dampak banjir, pemulihan psikologis diberikan kepada korban.
Selalu pergi ke kota, Bu, ya? Oke, sip. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dengan penuh semangat dan kegembiraan, puluhan warga korban banjir ini bersukacita bernyanyi dan menari mengikuti arahan tim SSDM Polda Sumut di posko pengungsian. Di posko pengungsian ini, korban banjir yang mengikuti pemulihan psikologi terdiri dari balita, anak-anak, dan wanita. Tidak hanya bernyanyi dan menari, korban banjir ini juga diajak berlomba bersama. Kita laksanakan secara kontinu apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan bencana, dengan musibah. Kemudian kegiatan ini dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa mereka tentunya setelah mendapatkan dampak dari bencana tentunya akan berpengaruh terhadap katakanlah tingkat psikologis mereka. Dengan adanya trauma healing atau pemulihan psikologis ini diharapkan mampu menghilangkan rasa ketakutan yang mendalam bagi para korban banjir, terutama pada anak-anak dan wanita. Banjir bandang yang terjadi di Komplek The Flamboyan pada Jumat pekan lalu memakan 6 korban jiwa, 1 orang hilang, ratusan warga mengungsi, serta mengakibatkan ratusan rumah warga rusak berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Sihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.